biar anak kita tahu kalau bapaknya seumuran ini, kita yang masih ngeband nih, kita pengen anak kita tahu kalau bapaknya ngeband nih ada, maksudnya biar dia merasa udah tua pun kita masih punya cita-cita pengen apa gitu. Percaya diri sedikit ya kan, percaya diri sedikit bahwa kita belum terkenal band kita nih, belum ada lagu banyak. Tapi kalau soal masa penonton nih asal dengar beat reggae ska joget bang. Sebetulnya bang, ya hidup tuh nggak pernah seperti yang kita bayangkan lah, maksudnya kita punya plan A, ternyata yang di atas ngasih plan B gitu kan. Dan kebetulan lagu itu tercipta waktu saya habis kehilangan pekerjaan saya bang. Itu kan kayak kena gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uun Junior di podcast Satu Kata, masih di kanal Musik Corner. Hari ini hari yang berbahagia, malam Jumat tapi ada musibah tadi, wing dalam perjalanan saya ke sini. Kayaknya ada musibah lah tadi. Tapi jangan terlalu larut dalam kekecewaan, karena hari ini saya bersama apa sih? Saya lah pokok di sini. Sampai tersasul aku lupa. Di podcast Satu Kata kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Satu rombongan kalah kesebelasan nih. Mereka adalah Steady Coast. Ini abang-abang ganteng nih, ramai nih. Agak terkejut gak tadi? Ruang tamu sempit habis. Tempat duduk pun habis. Oke, sebelum apa kemarin tuh, Bo? Lupa aku yuk. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu bersama abang-abang yang ganteng nih. Dari kiri saya dulu. Oke, aku Helmi dari bagian drummer. Drummer. Statusnya apa status ini? Statusnya drummer. Drummer. Iya. Kalau di luar drummer statusnya apa nih? Ngecreng. Nikah ke? Gitaris. Dari depan. Oke, selamat malam Satu Kata Podcast. Bang Un, ya. Perkenalkan saya Rio. Kebetulan saya di backing vokal di Steady Coast. Ini menyamar ya kali ini? Bukan CEO tapi. Bukan, belum. Kalau beliau CEO, kita tanya di CEO. Sebelah? Halo kawan-kawan, saya Urey Ferry, saya main trombon slide di Steady Coast. Ya barulah. Jadi tolong dibimbingan aja. Ya. Amin pokoknya. Oke, saya Ikal di vokal dan gitar. Kayaknya tak masuk lah. Apa tak masuk akal berempat nih? Siapa lagi selain ini nih? Wah, ramai ini. Kita masih ada. Siapa yang nak cerita?
saya mungkin ya. Ada Boleh? di luar ada Iksan. Mana di luar mana gitar. nih? Luar negeri ke? Luar ada Nijam di bagian bass. Peng. Terus ada Kakak di saxophone. Ada Delon bagian keyboard. Udah itu aja sih kayaknya yang hari ini ada ya. Ronald, masih ada Ronald. Ada Ronald sama Harry ya? Iya, Harry. Cuman berhalangan hadir Bang. Total berapa semua nih? Satu band nih? 11 kali ya. 11. 11. Kalau itu 11. Iya, 11. Di panggung semua tuh 11 tuh atau gila-gila? Di panggung semua. Itu belum termasuk pemain cadangan Bang ya? Allah. Jadi kita kebetulan ramai Bang. Kita ramai. Jadi kita punya pernah 3 ya trompet kita ya. Pak Guru ya. Kita pernah 3 pemain trompet. Tuh ada Bang Sono juga. Bang Sono terus pemain saksonya memang kakak ya. Kakak sendiri. Kakak trombon memang susah mencari penggantinya. Satu-satunya Pak Ferry ini main trombon. Terus kita punya backing vokal juga kemarin ya. Iya. Bukan backing vokal sih sebenarnya, kita minta bantuin vokalis cewek. Ada juga. Jadi Berarti ada backing vokal juga? Ada. itu sebenarnya teman lah ya. Teman yang kita minta bantuin untuk yuk nyanyi yuk. Sedap jadi kebetulan kita kesebelasan Steady Coast nih sebenarnya. Cita-citanya kita mau punya apa? Mengalahkan Liverpool FC. Jangan dong. Ada MU. Oh. Ini ada Ini rival yang selalu ketemu gitu ya. Ya, sebelah kiri saya ada 2 Liverpoolian, di depan ada Glory. Glory Mangu. Glory Mangu. Steady ke apa tadi? Apa? Steady Steady Coast. Coast. Nah, macam mana sih kita bergabung bikin Steady Coast ni? Coba cerita awal mulanya. Macam siapa nak cerita ni? Ikal boleh. Awal mula Steady Coast dari zaman Jepang belum masuk atau gimana? Belanda sih. Zaman ini dinosaurus. Oke, jadi ceritanya gini. Awalnya kan saya diajak sama Iksan. Gitaris kita kan. Dia waktu itu pengen aja ada apa? Kayak gigs gitu ya. Ada gigs. Atau mau apa kira tu? Tahun lalu 2025. di Kopi Majas ya. Oke. Bulan Mei. Bulan Mei tahun lalu di Kopi Majas kan. Jadi pengen lah bikin band reggae nih. Reggae, oke. tapi ska gitu kan. Ska-nya gitu kan. Ya berdua datang nih Helmi sama Iksan ke kosan saya yang Ditelepon ke atau datang seorang tadi? langsung datang. Saya pasti belum siap itu Bang. Masih tidur. Tiba-tiba Belum mandi. Jadi memang sebelumnya udah ada omongan lah kan. Kita pengen bikin band nih, cuman akhirnya hari Minggu kalau saya. Hari Minggu. Selibur. Datang si Helmi sama Iksan. Agak lengkap kan ni, jam berapa lah kira tu? Detail ya. Kok agak mendung sedikit hari itu. Kurang lebih siang sih nggak salah. Jam orang tidur Bang. Memang jam orang tidur datang. Terus? Ya, habis itu kan datang akhirnya mereka bawa nih kayak aku pengen bikin band nih, yuk ikut gitu kan. Band ska. Kebetulan saya juga belum pernah berkecimpung di dunia ska ini Bang sebelumnya kan. Akhirnya karena emang hobi ngeband, ya udah ayo aja gitu kan. Akhirnya terkumpullah 3 orang nih, Helmi, Iksan, sama saya Ika. Terus waktu itu nyari pemain bass ya. Ceritanya nyari pemain bass. Betul. Karena relasi saya kurang. Kebetulan Helmi ini relasinya banyak ya kan. Karena emang dia udah lama di skena ini gitu kan. Akhirnya ngajaklah Bang Yo. Waktu itu karena acaranya kan mepet ya. Mepet sekali. Jadi terbentuk bandnya mepet juga. Jadi bingung mau cari personil siapa nih gitu kan. Mei 2025. Pokoknya seminggu sebelum gigs lah waktu itu kan. Akhirnya terkumpul 4 orang nih kan. Jamming ke tempatnya Bang Yo di teras panjang. Di Selat Panjang gak salah waktu itu ya. Ya Bang Yo ya. Ngumpul di sini saya, Iksan, Helmi sama Bang Yo. Terus akhirnya udah terbentuk lah istilahnya kan, cuman masih belum inilah. Apa sih bahasanya? Belum solid lah ya. Belum solid chemistry-nya. Belum ada chemistry-nya juga kan. Belum lengkap. Lengkap. Pas di hari H mau gigs, kebetulan saya waktu itu ada tugas keluar kota, gitu kan. Cek-ceknya lah kan. Ke Jawa ke? Enggak ke Jawa Bang. Iya sih lah, tapi enggak ke Jawa Pura. Kok enggak jalan Jawa sini? Orang bawa di. Jadi pas
mau hari di gigs saya kebetulan tak bisa kan. Akhirnya kawan-kawan juga kelimpungan nih. Gimana mau cari vokal. buat ngisi vokal karena kan kebetulan kawan-kawan juga saya sebagai vokal gitu kan. Akhirnya si Iksan ngajak Izam betul. buat main bass. Iya. Terus Bang Yo akhirnya langsung pindah posisi. Enggak, dulu sebelum Izam tuh ada kawan aku, Doni namanya, yang aku ajak. Masih ingat ya di teras panjang. Akhirnya nggak mampu ngapalin lagu, ujung-ujungnya Iksan bawa kawan. Oh, ceritanya gitu ya? Itu Oke. ceritanya. Mana yang benar nih? Yang ini Saya benar juga itu yang kayaknya nggak ada yang benar sih. Jadi yang benarnya gini bang. Jadi di bulan Mei itu seminggu itu kan kita ada acara lah ya, acara di Kopi Majas tuh kan. Jadi itu teman-teman reggae, kebanyakan tuh band-band reggae semua sih satu itu kan. Nah kebetulan memang di 2005 itu kalau Project Steady Coast ini sih memang kalau saya sendiri sih waktu diajak ya, kebetulan saya diajak sama teman-teman nih kan. Kita lagi nyari personal branding untuk band ini nih gitu kan, kebetulan reggae dan ska itu memang saya udah pengen punya band ska itu udah lama, dari awal-awal tahun 2000-an lah udah pengen punya band ska reggae gitu kan. Nah kebetulan tuh saya pernah ini juga ngefans nih sama beliau nih. Jadi Pak Ferry ini punya project namanya Tiup Besi. Nah jadi Tiup Besi itu kan kalau sekarang kan identiknya sama pemain brass kan. Pemain brass. Dari dulu tuh saya pengen punya band ska, tapi selama main-main band-bandan itu memang pakai keyboard aja kan. Cuman rasa feel reggae ska aja tuh nggak dapat lah ya. Nah kebetulan saya pas ngeliat Tiup Besi, jadi itu tahun berapa ya Pak Guru? Tahun muda. Pokoknya tahun muda, kalau dipasang 4 angka kena pokoknya. Malaysia ke Hong Kong? Taiwan. Taiwan gitu, ke Thailand gitu. Jadi ceritanya tuh memang ini project cita-cita. Project cita-cita pengen. Jadi sebenarnya kalau udah perband-bandan nih, ya inilah kita tahu lah kan dinamikanya seperti apa gitu kan. Tapi rasa-rasanya ya enggak ada salah juga. Kebetulan terakhir kemarin ada quotes dari konten bapak-bapak ngeband ya. Jadi tuh ngeband udah jadi bapak-bapak, udah bertahun-tahun ngeband. Apa nih? Jadi punya upgrade cita-cita terbaru nih bang, maksudnya kayak gitu untuk kedepannya ya. Jadi kira udah punya anak nih kita. Udah punya anak, tapi rasa-rasanya ngeband dulu tuh kita rasa-rasanya di Pontianak ini enggak punya cita-cita pengen apa gitu. Pengen jadi ngeband nih, jadi orang kaya gitu. Misalnya kayak band-band luar apa gitu kan, main gig segala macam. Tapi rasa-rasanya lihat konten itu ada upgrade cita-citanya tuh biar apa ya? Kontennya tuh biar anak kita tuh tahu seumuran kita sekarang masih ngeband. Biar anak kita tahu kalau bapaknya seumuran ini, kita yang masih ngeband nih, kita pengen anak kita tahu kalau bapaknya ngeband nih ada, maksudnya biar dia merasa udah tua pun kita masih punya cita-cita pengen apa gitu, walaupun sekedar ngumpul, sekedar apa gitu, ngeband berkarya gitu. Kemarin juga kita dapat sentilan juga dari Denny Fras. Salah satu inilah ya, maksudnya yang kita sering bawakan lagunya segala macam tuh di panggung di Temajuk Sambas kemarin itu, sepanggung main, dia cerita, kita ngeplok tipis-tipis kasih teman-teman Steady Coast, dibilang kalau misalnya ngeband karya nama itu kosong, dia bilang nama itu kosong, karya itu nyata, dia bilang. Jadi kalau misalnya Steady Coast nggak punya album, mendingan bubar aja, dia bilang. Jadi mendingan bubar, dia bilang gitu. Wah, ke-trigger juga gitu ini kan, kita malah kayak gitu-gitu kita anggap semangat lah gitu. Jadi ceritanya sampai posisi kita 2025 bulan Mei di gigs pertama, sampailah di beberapa gigs sampai sekarang. Alhamdulillahnya kita masih bersenang-senang lah sampai saat ini dan ada progres lah. Kita minta doanya juga dari Bang Un dan kawan-kawan media kan. Jadi kalau yang saya tahunya Bang Un ini jurnalis senior. Iya.
dia punya band proyekan band metal-metalan nih. Pasti dinamika permusikan di ini kan udah tahu lah gimana kan seperti apa kan gitu. Mungkin Pak Guru mau nambahin. Ada yang mau nambah-nambah? Pak Guru nih, jadi saya kebetulan memang ngefans sama beliau nih, sama teman-temannya, Project Tio Besi namanya. Gimana Pak Guru ceritanya tuh kalau dinamika permusikan gitu? Jadi ceritanya awal-awal Steady Coast tuh kan dia diajak sama Bang Cico lah nih main tiup di Kopi Majas tuh. Nah itu ya intinya. Cuman butuh itu kan. Butuh itu loh kan diajak dan acaranya kolektifan. Nggak ada honor, nggak ada apa-apa. Pokoknya kalau aku sih ya kan. Kalau ada acara-acara kolektifan gitu, kalau acaranya itu rame, kawan-kawan yang satu komunitas reggae semuanya ska semuanya, ayo aja. Ya kan, kalau kolektifan milih-milih juga kan kita. Tengok dulu kan band-band apa sih di kos kan orang-orang baru, kita pengen juga belajar baru band ska segala macam, ya ayo. Kalau ya ke depan enggak tahu apa-apa, enggak ada buat lagu apa segala macam. Saya pribadi pun enggak pengen ikut juga. Ternyata sampai sekarang nih alhamdulillah dari Kopi Majas kemarin buka sampai tutup saya hadir. Saya hadir di sini. Sempat lah. Bisa menyempatkan diri. Gigs pertama pakai nama Steady Coast atau nama sebelumnya ada? Atau memang bawa nama Steady Coast? Udah pakai nama Steady Coast itu. Kenapa nama Steady Coast? Jelaskan Ika. Atau orang di luar negeri deh. Oke. Jadi Steady Coast tuh sebenarnya ini aja Bang, plesetan gitu. Stay di kos. Karena sering budak kan nanya tuh, malam ini kemana? Stay di kos ya gitu. Maksudnya di kos jangan kemana-mana gitu kan. Oke. Cuman biar agak kelihatan keren gitu kan. Jadi steady gitu, kos. Biar enggak lihat bapak-bapak lah macam bapak-bapak. Ya mungkin gitulah. Biar gaul gitu kan. Biar Gen Z. Ya, intinya gitu aja, simpel aja namanya Bang. Nggak ada arti apa-apa sebenarnya. Steady cost gitu aja. Berarti gigs pertama udah pakai itu. Langsung pakai Steady Coast. Jadi filosofinya gini Bang. Ini. Kalau Steady Coast tuh kan kita kalau saya lihat tuh memang waktu awal-awal jargonnya tuh kita, kok saya sih kalau misalnya mengerjakan satu project tuh kita harus punya target ya Bang. Ya. Jadi waktu itu jargon kita tuh khusus untuk anak-anak kos. Stay di kos gitu, stay di kos. Terus juga tapi ada filosofi kepengen cita-citanya kalau kita melakukan sesuatu kan kita harus punya cita-cita pengen apa nih gitu. Ikhtiar kita harus maksimal, ya kan? Ya mungkin juga jadi kita tuh jargonnya khusus anak kos, menghibur anak-anak kos, menyenangkan diri dan menyenangkan orang banyak gitu kan. Tapi kalau dari Steady Coast sendiri sih memang kemarin tuh kita jargon jokes-jokesnya gitu di atas panggung tuh kita misalnya kita tanya, kita doain kawan-kawan di sini semuanya kos-kosannya sebulan 2.500.000 sebulan, gitu kan. Jadi kan biar menginspirasi gitu kan, maksudnya oh iya ini bukan cuma sekedar jokes tapi ada maknanya gitu. Jadi kita kalau ngerjain sesuatu ya maksimalkanlah, ikhtiarkanlah maksimal, mengenai hasilnya sudahlah gitu kan. Apalagi di band-bandan ya seperti kita yang baru-baru kayak gini kan Bang, kayak gitu. Tapi kalau masalah filosofi stay di kosnya itu memang rata-rata kawan-kawan sini banyak yang ngekos ya. Banyak ngekos waktu itu ya. Saya ngekos juga. Sampai sekarang ngekos rumah istri saya gitu. Ngekos rumah istri saya. Kemarin saya masih ngekos dan sekarang udah ngontrak. Alhamdulillah. Yang penting ada progres nih. Yang penting ada progres gitu kan. Nah, tapi sebenarnya pun kalau dari arti sebenarnya steady coast itu kan kalau dari rootsnya ska, reggae, rock steady gitu kan di zamannya itu kan memang saya pikir relate juga Bang. Jadi steady coast plesetannya. Tapi kalau steady coast itu maksudnya benua rock steady gitu, steady secara aliran musik gitu kan. Nah jadi kan rootsnya kan ya kurang lebih kalau Jamaican style itu kan kurang lebih ska, reggae, rock steady gitu kan. Udah dari tahun berapa? 60-an lah udah ada kan. Maksud kalau dari segala musik gitu. Kebetulan kita karena saya ngefansnya juga kedapatan nih, mudah-mudahan suatu ketika pas lihat bandnya Ferry, Tio Besi itu kan banyak pemain brassnya gitu kan. Rasa-rasanya wah mudah-mudahan lah ya bisa punya band ska nih yang
yang saya pengen dari dulu gitu. Maksudnya kayak gitu. Sebenarnya sih garis benang merahnya itu bang. Gitu. Jadi steady coast, rock steady benuanya coast tuh kan maksudnya Westlife, lagu Westlife. Lagu Westlife, coast to coast. Nah, itu maksud steady coast gitu. Oke. Gitu bang. Steady coast. Kita apa sih jenis musik kita nih apa namanya nih? Boleh bisa kasih apa sih? Ya ini ska rock atau perempuan rock steady atau gimana? Kalau steady coast nih lebih kemana? Atau memang punya ciri khas sendiri? Oh kalau untuk saat ini dengan Genre lihat musiknya fenomena genre musik sekarang kayaknya kita reggae ska. Tapi kayaknya puncak pemain reggae ska tuh kayaknya sekarang untuk zaman sekarang tuh kita akan mengeksplor dangdut kayaknya bang. Bisa nggak gitu kira? Bisa karena ada suling kan. Iya pas. Kita kemarin nyoba juga bang. Kebetulan kemarin kita ada main di Singkawang. Singkawang itu kita pakai kakak itu memang dia punya keahlian juga di suling. Jadi di suling, saksofon juga dia main. Jadi kita jadi tapi bukan debus gitu ya, bukan debus. Jadi keluar bolar kan. Jadi kemarin tuh kita waktu main di Sambas Temajo itu di panggung anak-anak Vespa tuh kemarin, terima kasih buat teman-teman Vespa ya kemarin ya, PSB ya. PSB Parade Skuter Borneo tuh di Temajo itu perjalanannya seru sih bang. Itu kita pakai formasi pakai pemain suling. Jadi kita mengeksplor suling, terus kemudian di Singkawang di Exodus 4 ya. Acaranya tim X itu kita pakai suling juga. Pakai untuk beberapa lagu lah. Tapi lagu, benang lagu. merahnya? Hah? Benang merahnya apa? Benang merahnya ya kita pengen Ska, reggae? reggae ska, reggae ska rocksteady. Kalau di rootsnya reggae kan ya kurang lebih di 3 itu sih bang. Jamaican sound, oke lah, sama-sama lah. Tapi kayaknya kalau di sekarang hip-hop lagi gencar-gencar tingginya, kayaknya kita boleh lah explore dangdut ya, mantep nih. Buat lagu nih. Kalian coba gitu kan. Harus lah. Boleh. Skadut, why not? Skakor udah ada lah ya. Skakor, skadut oke sih bang. Boleh juga. Oke bang. Reggae ska, intinya sih di rootsnya itu bang. Benang merahnya. Benang merahnya itu. Ayah ngomong sama jurnalis senior nih, harus 5W1H. Tepuk tangan buat Bang Uun lah. Aduh. Dia banyak mendengar gitu. Gitu enggak tahu gitu dieksplor sama dia nih. Thank you Bang. Nah kalau Ayo kita balas ya. Nah kalau Steady Coast sih sampai saat ini udah punya lagu sendiri atau masih bawa lagu-lagu orang atau cover-cover song? 21. 21. Alhamdulillah baru satu yang rilis dari 5 lagu OTW nih. 5 OTW. Ada lagu baru terbaru. Judulnya cukup sekali. Yang ini tak seperti yang kau kira. Ciptakan sama Ikal. Nah ini yang ciptakan lagunya nih. Tak seperti Itu yang lagu kau kira. pertama tuh. Itu pertama. Single pertama. Udah dirilis di Spotify, iTunes dan Another. Ya, Apple Music ya. Dan lahirnya juga di kamar kos. Yes, lahirnya. Makanya kita stay di kos. Kedua, kita punya Kedua kita Reaksi Rasta. Itu ceritanya tentang apa tuh Kal? Lagu pertama loh, belum ada ceritanya. Oh, lagu pertama. Tak seperti yang kau kira. Tak seperti yang kau kira ya. Itu betul-betul bahasa itu atau bahasa Indonesia? Bahasa Melayu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tadi kau kira gitu deh. Ya kan kebetulan masuk sini di subtitle gitu kan. Payah, ngomong sama jurnalis senior nih Payah. Jadi kita nggak bisa ini ya. Ada celah dia. Kena sedikit tuh. Kalau enggak 5W1H paket sama dia nih. Payah CS. Oke, judulnya itu Tak Seperti Yang Kau Kira. Ini pujangga. Ceritanya gimana tuh? Cerita terciptanya lagu ini ya. Jadi kalau makna lagunya sih sebenarnya memang ya kita tuh dalam menjalani hidup lah ya. Memang Kita atau awak seorang nih? terutama saya pribadi. Tapi kalau ada yang relate ya syukur. Sebetulnya emang ya hidup tuh nggak pernah seperti yang kita bayangkan lah maksudnya. Kita punya plan A, ternyata yang di atas ngasih plan B gitu. Dan kebetulan lagu itu tercipta waktu saya habis kehilangan pekerjaan saya bang. Itu kan kayak kena gitu kan. Hidup tak selamanya
Seperti yang kau kira. Nanti dimainkan nanti. Silakan streaming di seluruh digital streaming platform. Oke. Di mana tuh? Jadi intinya gitu kan. Waktu itu emang saya lagi pusing-pusingnya lah bisa dibilang. Orang sini bilang lagi pening-peningnya lah ya kan. Kerjaan waktu itu udah stabil gitu kan. Tiba-tiba langsung pop diputus putus hubungan kerja lah hitungannya lah ya. Intinya kena pecat lah. Nggak kena pakai lagi lah. PHK. Jadi intinya tuh buat ini sih Bang. Sebetulnya buat penyemangat diri sendiri awalnya gitu kan. Kalau emang ya ternyata memang kita cuma bisa merencana gitu kan. Kan baik lagi Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi intinya dari cerita lagu itu ya hidup tuh selama masih hidup jalanin aja lah gitu kan. Kalau kayak saya pernah nemu kata-kata di internet tuh, hidup tuh seperti mengayuh sepeda. Agar kau terus tetap berjalan maka teruslah mengayuh gitu. Kau pakai sepeda listrik? Tapi masih ada pekayunya juga. Itu sepeda Wahyu tak ada kayu. Gitu kayak enggak. Kenal lagi. jurnalis senior, payah kita nak ngeliat. Kena gocek kira-kira ini kena gocek. Habis. Oke. Tapi dari cerita Ikal tuh Bang Uun, ada hadisnya apa Pak? Helmi mungkin cerita hadisnya ya. Amin, Bergeraklah kawan gitu tuh ya, cerita tentang hadisnya apa? Pak Helmi, ada gak? TikTok. Nah bro ini nanti kena penistaan lagi. Manjada wajada. Guru-guru. Oke, kemarin rekaman di mana lagu itu tuh? Lagu pertama Rumahan atau memang di studio? studio. Kita kebetulan kemarin di Rumus ya. Di studio Ya, Rumus. Bang Boleh Okta. promosi ya Bang? Nggak apa-apa ya? Boleh dong. Di Rumus makasih banyak Bang Okta. Bang Okta itu Kali gak ada bisa support podcast ini. cuman bukan iya betul studio ya. Tapi sebenarnya yang saya berkesan tuh waktu rekaman itu sih memang kita bisa ngumpul ramai Bang. Itu sih intinya. Karena kalau dengan kesibukan kawan-kawan gitu bisa ngumpul seramai ini, bisa ngumpul ya ngeband-ngeband lagi tuh rasa-rasanya ya alhamdulillah jadi juga gitu ya. Jadi ya kemarin ada kesulitan apa Pak Guru di trompet brass untuk mengisian tak seperti yang kau kira? Secara kesulitan tak ada. Waktu ya itu yang sulit tuh. Time. Nah, time-nya tuh. Untuk orangnya sedikit, bunyinya bisa banyak tuh, kita bisa timpak-timpak kan istilahnya kan. Karena kalau di lagu itu, lagu tak seperti yang kau kira tuh agak ramai bunyinya. Nah itu karena tuh ada satu trompet tuh mainkan beberapa nada nanti ditimpa lagi gitu. Itu sih paling secara teknis. Kalau kendala track. track banyak tuh lumayan. Kalau terkendala ya waktu sih. Iya. Menarik karena project band-bandan saya rekaman atau band-band ini memang kalau yang posisi ada brassnya nih Bang, main lengkap gitu memang di projectnya Steady Coast ini Bang. Jadi kebetulan memang kemarin tuh seru-serunya sampai si Bang Okta tuh bilang gimana tuning alat tiup nih, iya kan? Ya kita juga nggak paham kan maksudnya gitu. Tapi akhirnya dapatlah formulanya. Jadi kalau saya sih yakin lah sama kapasitas permainan kawan-kawan segala macam bisa mengefisienkan waktu, udah dicari, dikulik, main brass juga. Kemarin kita berempat ya main brassnya ya. Ada Bang Heri, makasih Bang Heri. Main trompet, Ronald juga. Terus ada kakak yang main saksofon sama main trombon. Maksud saya, wah dengan seramai ini nih gimana nih cara recording, teknik recordingnya gitu segala macam. Karena kan kalau saya lihat yang ngerekam project ska gini mungkin ya. Bayangan saya itu, saya belum pernah ada kawan yang di Pontianak nih. Apa nih kesulitan rekaman di kalau tipe sih kemarin ada sempat ini brass ya. Cuman main live ya, aman lah ya kalau main live ya. Tapi kalau untuk rekaman kita memang kapasitas pengetahuan kita, kalau saya sih merasanya kurang gitu. Jadi masih banyak harus belajar. Jadi tapi alhamdulillah jadi. Tak seperti yang kau kira tuh jadi single pertama, kedua itu reaksi Rasta Bang namanya. Itu agak slow. Terus kemudian yang ketiga nih kita lagi kemarin pas ada eventnya showcase-nya Boots 98. Makasih banyak untuk Boots 98 ya sama Studio 411. 411 yang di Jalan Tabrani itu punya Bang Fajar. Jadi kita dapat audionya lah, audio rekaman live. Jadi minimal sambil kita mau menuju ke rekaman, ya mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa sambil dengerin lah
dengan kualitas sih kalau menurut saya sih layak lah, cukup lah bang. Cuman kan kesempurnaan hanya milik Ya. siapa ya? Andra Endemik. Ngomong Mi. Ngomong. Terakhir kita punya apa lagu apa lagi nih? Ani Ani. Ani Ani bang, kita punya lagu judulnya Ani Ani. Ani Ani nih gitu. Ada. Terus Pak Ferry kemarin ngulik-ngulik kita punya judul lagu apa? Cukup sekali. Kan udah berasa kan dari judulnya kita akan mengarah ke dangdut yang mana kan? Kita akan Aku merasa. Kakak. Dulu kan ya. Ani masih Ani. benang merahnya tuh pas gitu kan. Tapi apakah mungkin ada project wedding di mana gitu kita akan memainkan dangdut kan? Menurut saya sih main dangdut tuh nggak gampang. Betul lah bang. Betul lah bang. Guru? Apalagi penyanyinya. Nah Dia harus punya cengkoknya kan? cengkok-cengkok itu. Ya. Betul kan? Menurut aku susah itu. Menurut aku susah. Susah. Tapi mungkin kita pengen punya rekaman satu lagu dangdut bang. Kalau saya ya bayang saya, tapi enggak tahu kawan-kawan. Ini satu lagu pengen rekam tapi versi kayak Segido pun punya kan? Ada. Punya kan? Ambilkan gelas tuh kan? Tip Ada X kan? juga ada nggak salah ya? Ada. Makanya saya pikir memang ada juga. Nah, jadi menurut saya sih mudah-mudahan minta doanya Bang Uun sama kawan-kawan kita bisa ada waktu rezeki sempat waktu ngumpul untuk rekaman lah Bang. Di situasi yang seperti ini gitu. Tuh Bang. Bang jangan nangis Bang. Sedih aku. Tadi belum dijelaskan tadi. Kalau proses pengerjaan itu berapa lama tuh? Satu lagu itu tuh. Jadi ini menurut kakak ya Bang ya. Karena kakak yang main sakso gitu tuh dia punya basic skill recording juga Emi ya. Iya. Betul lah Mi? Betul. Dia bilang, terkejutnya saya nih waktu kita seri-seri ngobrol-ngobrol gurau-gurau gitu tuh dia bilang, sebenarnya kalau kita lengkap Bang, 1 hari pun jadi dia bilang. Betul. 1 hari pun jadi gitu kan. Oh, menarik juga nih gitu kan. Berarti kan dia ini sih gitu kan. Jadi di beberapa lagu kita kayak Reaksi Rasta sama LDR nih mungkin kita pengen percayakan ke kakak kali ya. Kakak mungkin yang garap. Jadi dia kebetulan dia punya project musik tradisional juga. Makanya dia available di permainan suling, main-main ala-alat tradisional gitu Bang. Sape boleh masuk anu? Hah? Sape boleh. Sape menarik menurut saya sih Bang. Jadi kita lagi nyari personal branding band ska ini, Steady Coast ini kita pengen bebas mengeksplor sebenarnya Bang. Saya pengennya sih gitu ya. Explore, kemarin saya sempat ngomong sama Ferry juga. Kalau ska Melayu tuh kayak mana lah kira-kira ya. Kan kalau beliau kan punya proyeknya banyak nih. Main Tanjidor. Tanjidor Sumber Rezeki dia punya, terus Asam Pedas juga. Jadi memang dia punya project tuh di partitur Melayu kan. Maksud saya tuh gimana ya kalau kita buat Steady Coast buat biar ada personal branding Steady Coast nih band ska reggae tapi identik Melayunya gitu misalnya. Itu menarik tuh. Tapi kita waktu di Tepian Kapuas pernah bawa lagu Aik Kapuas. Aik Kapuas pernah. Kita pernah ngulik lagu Aik Kapuas juga Bang Uun. Pernah kita dan itu memang aransemennya Ferry. Bukan. Aransemen saya. Aransemennya orang, tapi kita bawakan ke ganti beat reggae sekali. Oh, jadi reggae. Seperti itu Bang. Menurut saya sih mudah-mudahan diterima lah ya Bang. Jadi kita reggae ska mungkin kayak di daerah Jawa sana kan banyak ya. Maksudnya dia punya partitur bassline Sunda, Jawa gitu. Kenapa enggak nih misalnya nih. Mudah-mudahan ya kita direstui, mungkin kita dapat lah ska reggae yang versi Kalbar, versi ada sapenya, ada tradisionalnya Tabla, apa sih gitu. kalau Melayu tuh?
Yang gitar kampus itu gitar. Slodang. Itu. Selalu dong ya. Wah menarik sih bang. Gimana bang menurut Bang Uun? Aku ya. Bang Uut mau main slodangnya? Mau main slodangnya? Enggak, aku belajar loh. Oh, lain jurnalis senior tuh tetap nggak mungkin nggak bilang enggak. Kalau abang mau kita, Pasti bisa terus kalau ya. abang mau kita langsung buatkan bajunya. Oh Kasih kasih baju nih. Nomor berapa? kesebelasan 12 sih, ke 12 orang. Iya Mia. Iya. Betul Mi? Kalau Steady Coast melihat scan di Pontianak di Kalimantan Barat nih, bagaimana nih? Lebih hidup atau gitu-gitu ya? Siapa yang mau ini nih? Jawab nih. Bang Cico. Udah lama dulu. Pak Guru yang ekstrim nanti nih. Ya kalau lihat apa tadi skena musik di Pontianak ya. Sebenarnya Semuanya lah, mau apa, Mau dari underground genre apa. sebenarnya global kalau menurut saya sih hidup sih Bang, menurut saya Bang bagus karena saya juga baru-baru maksudnya ikut-ikutan bikin band skena gini kan. Kebanyakan ini apa semedis. Kuburaya bang, Kuburaya kan luar kota. Iya udah Kan? luar apa kabupaten ya. Luar kabupaten. Orang kabupaten. Orang daerah Bang. Sama. Tapi lama di kabupaten daripada di kota. Sama kita. Terus? Ya sebenarnya kalau saya kan sebelumnya juga punya ikutan project hardcore dan apa ya gigsnya tuh selalu ada gitu dan partisipannya juga banyak yang ikutan beli tiketnya dari itu kan banyak juga. Jadi menurut saya lumayan bagus juga ekosistemnya bagus gitu. Terus tambah lagi kalau misalkan ada musik-musik event musik besar pasti lokal heroesnya tuh campur, ada yang dari genre pop, Iya. ada yang underground juga. Jadi menurut saya sih bagus lah untuk skena musik di Pontianak nih. Mungkin nggak tahu kalau kayak menurut Helmi yang udah lama juga Bagaimana Pak terjun Helmi? di dunia ini. Lama ada beliau nih. Udah. Udah gang nggak? siap. Udah gang gitu lama. Orang lama ya, orang lama. Dagang. Oh lama gak? Ya intinya terus saja ini buat apa ya? Apa nama Bang? Buat ya aku lihat sih skena underground di Pontianak ya berkembang. Itu aja sih. Nah kalau tempat gimana kita ngelihatnya di Pontianak nih? Susah kan enggak? Tempat sekarang ya agak susah Bang. Tempat Ada kepikiran nggak kita di mana sih tempat yang paling bagus? Kita bikin gig, musik semua, kayak di Jawa-Jawa lah. Kalau di Pontianak nih, enaknya di mana lah? Gor tak bisa, Taman Budaya tak bisa, Di TPI hotel tak bisa. kali. Allah, Nanti. Di apa tuh? basement. Ah, di basementnya ada kan. Betul. Itu kan dapat tuh footage semua dapat kalau Boleh nanti aku agak kayak lah kan. Ah. itu agak sana nanti. Kalau secara tempat sih gua jawab ya. MBK. Jadi intinya tuh kalau tempat kita tuh saya lihat tuh tak terbatas di tempatnya nih Bang ya. Biasa kawan-kawan tuh kayak band-band yang lokal di Pontianak ini ngadakan di coffee shop, ada ruang-ruang tertentu ya. Kadang waktu di festival rumah tuh, ya di rumah, pokoknya tempat tuh di mana saja bisa. Dan pasti ada penontonnya gitu. Tergantung kita buat kemasannya seperti apa. Akan tetapi kalau untuk konser-konser besar-besar gitu, ya palinglah Mahkota, ya kan. Kuburi Shot, terus ya dulu Taman Budaya kan sekarang kan lagi direnov. Kayak di GOR itu untuk tertentu lah, Tak untuk bisa event-event tertentu sih Untuk Bang. olahraga dah. Nah itulah dulu sih untuk event-event Dulu masih tertentu. oke. Jadi gitu kalau untuk yang lokal-lokal nih, yang skena-skena nih kan yang indie-indie semuanya nih yang ya berangkat dari coffee shop, dari rumah-rumah. Nanti kita nih OTW akan ya kita bocoran sedikit rencana kita ya, kita akan mengadakan tour ke tempat-tempat atau coffee shop atau tempat-tempat di mana yang kita akan berada dengan tagline apa Bang Sico? Tagline-nya datang, jamming, pulang. Itu baru rencana kan dalam ide kita mau direalisasikan. Nah itu untuk tempat-tempat tuh makan mobile aja kita tempatnya. Nah tapi kalau untuk skena-skena musik di Pontianak khususnya baik-baik saja.
setiap hari selalu ada musik yang kita dengar di kafe, di manapun gitu kan. Tapi kalau secara personal dari bandnya itu sendiri, ya tergantung circle-nya lagi kan. Ya ada yang mengeluh lah, udah bandnya itu udah lama tapi ndak ada panggungnya lagi gitu kan. Ya, kita kan main apa ya, kayak kumpul-kumpulan gini nih. Si Helmi ada band apa, si Cico ada band apa, si Ikal ada band apa, dan Abang udah ada band apa gitu. Ketika saya dapat project band dari sponsor A gitu, yang saya ajak pertama siapa? Kawan-kawan yang sekitar saya kan. Nah makanya itu kayak masih kuat circle-circlean di sini nih. Nah itu dia. Kalau kita, alhamdulillah circle kita luas jadi kos nih. Dan kita pun agak agak ini percaya diri sedikit ya kan, percaya diri sedikit bahwa kita belum terkenal band kita nih, belum ada lagu banyak. Tapi kalau soal masa, penonton nih asal dengar beat reggae ska, joget bang. Sama juga underground dan lain-lain macam. Mereka dengar beatnya ya tuh. Pasti mosing, siapapun bandnya kan gitu kan. Tapi kalau untuk band-band yang butuh didengar dengan hikmat, itu butuh masa-masa tertentu, butuh fanbase itu PR mereka kan. Kalau kayak kita nih slow-slow ya gitu, orang dengar beatnya ya atau gitar akustik pasti joget sih. Ya menurut gua gitu aja sih. Asik. Gua sih asik aja bro. Ini. Gua kepak-kepak nih. Jadi Bang Un tadi itu mungkin itu cita-cita dan proyeksi mungkin Bang. Menurut saya sih tadi itu cerita. Boleh lah singgah di warung kita. Dinamikanya kan. Jadi menurut saya pun kalau cerita di relate pembahasan soal lokasi tempat, saya rasa pun ya kayak skena underground yang pernah saya tahu itu kan enggak terbatas tempat, ruang dan waktu sih sebenarnya. Jadi tergantung inisiatif kita. Ya ada berapa band, ada kawan-kawan yang ini depan rumah pun ayo gitu kan. Main di PRP dulu tuh kan ada aja bisa tempatnya gitu kan. Yang penting kalau menurut saya sekarang kalau untuk steady coast-nya Bang, saya minta doanya juga kawan-kawan semuanya. Selama ini kita tetap berprogres, masih bersenang-senang, masih bisa kumpul rame-rame kayak gini ya udah syukur alhamdulillah sebenarnya. Apalagi bisa goals-nya pengen punya karya gitu Bang. Doainlah misalnya albumnya Steady Coast nih bisa rilis, waktunya rezekinya dikasih gitu kan. Nah mungkin Bang Un sebagai senior perband-bandan juga kan berarti merasakan lah gimana rasanya ngeband, ada nanti di masanya ya bosan apa segala macam gitu. Pasang surut pasti kan Bang. Apa Bang? Kira-kira pengalaman dari Bang Un apa yang menyebabkan ngeband tuh bosan lah gitu? Bang. Apa ya? Duit sih. Kalau dulu sih memang itu kan. Iya. Kalau zaman-zaman tahun-tahun 2000-an tuh memang itu. Tapi kalau sekarang nih apa ya, kita modal gitar satu kita udah bisa bikin lagu sendiri di dalam itu. Kita posting di YouTube, di Spotify, di mana-mana lah kan, itu udah enak lah kalau sekarang gitu Bang. Tapi kalau dulu memang nggak susah, tergantung balik lagi kita mau jadi saya pula jelas. Harus jurnalis memang gitu. Jadi tergantung balik lagi kita mau bikin kayak digital atau kita bentuk rilisan fisik. Tapi kalau saya pribadi suka rilisan fisik. Rilisan fisik. Kalau saya pribadi, tapi kan banyak mau pilih mau digital boleh. Iya. Tapi kalau saya memang suka lebih cinta rilisan fisik. Rilisan fisik ya. Karena saya bukan nggak kolektor. Orang apa namanya tuh, ketika kita baca siapa orangnya, kalau rilisan digitalnya kita nggak tahu nih, hanya nama band sama judul lagu, personil kita tak tahu apa tak. Tapi kalau rilisan digital, ini pemain band ini, ini thanks to tuh, saya suka baca thanks to. Thanks to. Ini kawannya ya, kita tunggu kan. Ini kawannya ini. Dia kumpul sama ini. Itu. Kalau saya suka rilisan fisik sih. Mahal. Mudah-mudahan sedikit. Enggak kok. Nah, mahal. Enggak. Sangat terjangkau lah. Cetak 10 biji pun oke. Itu loh Bang, jadi mungkin saya makasih banyak Bang tadi itu kan.
Jadi Karena- kita banyak belajar lah ya malam ini ya. Nah, kayak Sindoporer tuh, Fisik ya. Sindoporer tuh cetak 35 piece kaset. 35 piece. Iya. Wah, laris manis kok. Laris manis. Ya. Banyak yang support ya bang. Iya, artinya kalau untuk band-band, kalau nggak saya lah ya, saya tetap support band-band, termasuk band-band lokal yang saya support. Ya. Saya memang pengoleksi lah band-band yang punya karya rilisan fisik. Rilisan fisik ya. Mudah-mudahan lah Sedikos punya rilisan fisik. Amin. Saya pesan satu, Amin. Siap, pasti. Seharusnya Karena sih. saya, Seharusnya. karena wajib disupport gitu bang. Iya. Siapa lagi lah aku mau nyupport nih. Betul, kan? betul bang. Benar. Jangan sedih nih ya. Mau nangis Jadi di gini, dalam. bang, masih mungkin nyambungnya gini ya kawan-kawan ya. Mungkin ya saya ucapin makasih bang. Ada support satu orang UUN nih menyemangati kita gitu. Betul lah sih? Betul. Iya kan? Kadang-kadang kan maksudnya psikologinya musisi ini kan naik turun nih bang. Ya, Ada masanya gitu kan. Tapi kita banyak belajar dari situ. Dan kok saya lihat pun kalau di ngeband nih ini produk tersier. ya, Iya kan? Maksudnya bukan primer yang harus makan apa gitu. Jadi bayangan saya itu kok ngeband tuh punya karya apalagi itu sesuatu yang mahal bang. ya. Yang memang harus kita hargai kan. Mahal. Tapi Mahal. dengan kondisinya sekarang masuk gak ya untuk memenuhi atau cuman sekedar senang-senang nih? Atau cuman memenuhi pundi-pundi gak nih gitu kan? Paling tidak. Tersier primer nih bang, maksudnya ceritanya Ya, gitu tuh. paling tidak kita bisa ada cerita untuk anak cucu kita. Paling tidak. Bapak gue nih ngeband gak dulu nih. Jadi bang, makanya balik tadi yang di segmen tadi itu bang. Tadi saya kebetulan dapat ada saya tag beliau nih, karena beliau yang nge-tag pertama dulu tuh kan waktu di konten bapak-bapak ngeband tuh ya. Terima kasih buat kontennya. Jadi dibilang, maka tadi saya balik ke yang segmen satu tadi itu bang. Kita ngeband nih udah punya anak. Jadi biar anak kita tahu bahwa bapaknya yang setua ini pun masih pengen mengejar cita-cita. Poinnya di situ bang kalau saya lihat konten itu. Jadi wah semangat pula nih jadinya gitu kan. Jadi selama ini kan kemarin ngeband punya karya habis-habis gitu ya. Ya. Gak kaya-kaya nih gitu kan. Iya Pak Guru. Tetap gak jualan kopi nih gitu nih. Tapi jalan lagi kan. Kan? Tapi kan kita enjoy ya. Enjoy. Tapi mudah-mudahan lah semangat menjadi band yang yang selain senang-senang, menyenangkan hati dan menyenangkan orang banyak, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala lah ya. Oke. Mudah-mudahan support Bang Uun untuk ide rilisan fisik tuh sangat sih. menyemangati lagi ya. Emang saatnya sih Tapi buat. memang kayaknya harus punya sih bang. Harus punya lah ya. Kayak sesuatu yang kalau punya rilisan fisik itu kayak Biarkan ini mereka nih diskusi. musik gitu. Iya. Legacy. Itu. Legacy. Biarkan mereka diskusi dulu. Apalagi kalau bisa ada vinil. Keren ya. Pertanyaannya, seperti ini nih. Bang Uun yang udah pernah punya rilisan fisik, modalnya berapa bang? Iya kan? Ya betul. Ya emang itu sih yang harus Relate kan? Relate bang. Semangatilah kami ini. Ya, Bang. semangat tetap. Kalau ada sponsor boleh lah nih. Ada, tenang ya. Gimana bang? Kita cari sama-sama nanti. Tenang saja. Kata orang Lunduan tenang. tenang. Jangan susah. Susah ya. Oke. Selain ngeband, apa kesibukan masing-masing nih? Ngomong. Bagus ya. Bagus. Tetap ada ini sih bang. Punya sementara ini ada pekerjaan utama dulu. Saya kerja lah. Ikut orang gitu kan. Buat memenuhi kehidupan sehari-hari. Iya. Dengan siapa tahu nanti berjalannya waktu Sedikos Oh, bisa musik jadi. sedih nanti yang ini nih. Oh, editornya. Editor kayak editor PWK gitu. Oh, gitu, palanya besar. Naikkan gajinya, Bang. Naikkan honornya. Wayu, naikkan honor. Jadi sambil ngeband juga sama Sedikos, siapa tahu nanti bisa jadi dapur utama kita lah. Amin. Amin. Oke. Dapur utama, betul. Cita-cita sih. Cita-cita enggak apa-apa, Bang. Nggak masalah lah, Bang. Setinggi langit. Orang bilang jangan nanggung-nanggung cita. Setinggi langit kan. Oh. Enggak gratis juga kan cita-cita. Iya. Tapi intinya yang penting kita bisa ngeband aja dulu dah. Udah seneng sih. Gitu. Kita bikin kayak nothing tulus aja lah. Fish. Ya kan? Helmi? Mungkin. Sama sih sebenarnya. Cita-cita sih. Belum cici. Oh, Tahu kesibukan sekarang tuh Mudah-mudahan dapat saya kerjaan, buka kan? pangkas-pangkasan sih di rumah bang. Oh iya. Iya.
Barber. Barbero. Saya kemarin potong sama dia bang. Datang bang, datang ke tempat gitu. Bisa bang. Bisa kita request bang. Bisa service. Nah, kalau siapa yang mau potong rambut apa enggak beliau ya ini. Oke. Alamatnya di mana tuh? UMKM bang. Alamatnya di Pandang kamera. Oh ya. Alamatnya di Parit Tenggora. Iya. Tapi kalau misalnya podcast ini di bawah ngasih space satu kursi boleh lah kali ini. Boleh. Wah, Parit Tenggora. Terai ya. Boleh. Ikal pun juga bisa do, Ikal. Barber satu kata namanya Bi. Iya. Enggak, Parit Tenggora itu luas di mana, Bapak? Oh, jelas lah. Parit Tenggora itu di ini ya. Apa namanya tuh? Nama apanya? Barber apa nama? Namanya Nggak jelas. dekat Promosi Pangkas. itu. Hah? Namanya dekat Pangkas. Alamatnya di mana? Alamatnya di Parit Tenggora di samping Gang Baiduri. Oke, yang mau potong rambut orang-orang dekat Langsung situ, booking. boleh Langsung juga saja ke rumah. Atau Pintu terbuka 24 jam. atau kami mendatangi Anda. deh. Ya. Oh, jemput bola. Misalnya satu kata brokernya nih, bro ada 10 kepala nih di satu kata nih, mau kesini gitu. OTW. Bagi hasil bro, bagi hasil, bagi hasil bang Muur. Iya kan, UMKM, tolonglah dibantu, tolong dibantu. Ikal juga boleh kal. Boleh. Saya supportnya dekat Pangkas. Support dekat pantas. Atau kita jadikan satu kata barber. Satu kata barber. Boleh. Numpang Boleh. Gajahnya harus besar ya. Beliau dulu nih. Beliau nih yang banyak nih. Kalau saya Proyeknya banyak. banyak nih bang, asli bang, sumpah. Malah. Karena lagi di fase kerja sambil nyari kerja saya bang. Alhamdulillah saya guru bang, guru di SMA Negeri 3 Pontianak. Halo Pak Guru. Pasti ya. linknya kita harus share nanti nih. Sama YouTube ini nih kita share ke anak-anak SMA Negeri 3 3. Pontianak, Semanta. Semanta Jaya. Berarti Tepuk sama- Semanta. sama dengan Pak Botak ke? Iya. MA3. Dengan Pak Botak. Pak Buta siapa tuh? Gusri fleksibel. Parkinson. Ya. Sekian. Terus ada selain guru saya juga punya usaha jual kopi. Ferry Kopi. Jangan lupa beli teman-teman. Ferry Kopi. Di mana tuh alamatnya tuh? Alamatnya di mana? Di rumah seorang. Ya, rumah seorang kan orang Di Gang Usaha Baru 2 Pontianak. Dekat sini, dekat sini. Dekat sini kan. Kalau mau ngopi, Kalau mau ngopi, ya aduk soang lah. Kalau tak bisa ngaduk baru beli. Tuh ada Tanjidor sumber rezeki. Setiap minggu. Asam pedas musik. Bujang berendang. Tiup besi. Nutribismart. Banyak bang. Banyak ya. Banyak. Alhamdulillah. Jual beli follower. Dia followernya banyak bang. Saya bang jual beli 15.000 follower. bang. Banyak sih. Itu pun saya beli seorang. Instagram 15.000 dia. Nah, itu Bapak kok banyak usaha. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Ibarat kata tuh start small, speak boldly, grow endlessly. Mulailah dari hal kecil, bicara berani, bertumbuh tanpa batas. asik. Waduh. Dia tak tahu kan, Dia tulisannya mana ya? Dia tak tahu. Tapi pertanyaan kritis karena beliau kritis juga ya. Jadi kira-kira kalau ngeband di Pontianak nih bisa dijadikan pundi-pundi utama enggak Pak Guru? Kalau band-band di Pontianak bisa nggak pundi-pundi gitu ya? Ya orang-orang tertentu ya. Kenapa begitu? Ada orang-orang tertentu karena dia punya value tadi itu kan. Kalau untuk orang-orang baru jadi kalau orang-orang baru menyesuaikanlah dulu kan. Kayak kita ini kan misalkan band baru nih, band Serikos nih. Iya. Menyesuaikanlah dulu. Kita misal kayak kolektifan yang sharing tiket atau enggak ada honornya apa segala kita oke aja karena apa? Atas dasar promo lagu. Ya ambil dokumentasi buat portofolio yang kita submit di Pestapora. Oh iya besok Yes, ada. mudah-mudahan Mohon supportnya kawan-kawan. Amin. mudah-mudahan main di sana. Terus itu kalau misalnya untuk yang di atas kita yang udah menjadikan band itu sebagai Jangkar utama. ya penghasilan utama itu udah memang sering main bang, reguler di kafe main, terus wedding main. Luar biasa sih kerja mereka dan udah ada value tadi saya bilang tuh dan terkenal gitu kan. Nah,
Udah saya sebutkan lah orang-orang siapa. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang potensi salut sih saya kalau yang mengharapkan duit dari musik aja tuh. Ya tapi walaupun masih kecil sih Honor dibanding Jakarta, Bali misalnya kan. Ya cukup lah dengan makan makanan yang ada di Pontianak ini cukup. Alhamdulillah gitu. Saya juga berprinsip gitu kan penghasilan tetap saya memang untuk anak istri misalnya. Nanti untuk kebutuhan saya pribadi untuk ganti senar gitar untuk beli-beli servis-servis untuk kebutuhan motor apa segala macam untuk touring dan lain-lain itu saya cari duitnya di band, di Tanjidor tadi itu, di kopi, nah kayak gitu sih bang. Kalau untuk pundi-pundi Pontianak aman lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih worth it sih. Worth it ya? Untuk orang yang istiqomah di bidang itu. Ya. Betul. Nah, Betul. Kalau saya kebetulan kerja sama orang juga bang, masih kerja sama orang. Sumber utamanya masih di pekerjaan yang lain. Kalau ini terkait sama steady cost, kalau menurut saya sih kita lagi mencoba untuk memantaskan diri. Dari saya kesimpulan dari Pak Ferry tadi itu kan, karena beliau kan teman diskusi juga lah, dan beliau kritis gitu kan. Jadi menurut saya ya ngeband triggernya banyak bang yang bikin semangat lagi. Salah satunya dari konten yang tadi saya cerita itu, terus ya masuk akal lah gitu, masuk akal. Kebetulan ngeband di Pontianak bisa nggak sih jadi pundi-pundi utama kan pertanyaan itu bang? Ya. Karena bang Un punya band grup musik juga apa gitu kan. Menurut saya ya tugas kita cuman bisanya cuman memantaskan diri, berikhtiar maksimal lah kalau orang bilang tuh kan, berikhtiar maksimal. Nanti masalah hasilnya ya udahlah, mau gimana lagi selain legasi yang Bang Un tadi cerita gitu. Makasih udah menginspirasi kita bang, makasih banyak. Amin. Oke, kita dah di penghujung acara. Kita dah banyak ngobrol, banyak pengetahuan yang saya dapat dari kawan-kawan Steady Cost. Seperti biasa, ritual kita di podcast satu kata untuk apa sih? Untuk siapa bu? Satu kata ni untuk netizen ke, untuk siapa ke? Bebas lah. Satu kata yang terlintas di pikiran kalian. Satu kata. Ya, apa nih? Apa bebas? Terlintas tuh. Satu kata. Satu kata. Apa tuh? Bala. Mantap nih filosofi ini. Satu katanya. Inspiring. Sebelahnya. Inspiring. Udah dapat kan? gacor. Linknya apa tuh? Jauh. Kalau saya satu kata, bergerak. Bergerak. Oke. Mantap. Karena kalau tidak bergerak, jatuh kan tadi Kal bilang tadi kan, kalau pakai sepeda kan, Ya. harus bergerak terus lah. Ya. Yang bergerak yang akan bertahan. Oke. Semoga lah ya. Oke. Seperti lagunya siapa itu? Denny Fras. Oke. Menutup acara, siapa yang mau nutup closing statementnya siapa nih? Harapan ke depan apa semua? Om Pimpa Om Pimpa siapa? berempat. Saya rasa empatnya layak. Boleh? Om Pimpa, Layum, Gam. Breng. Pak jadi aku nih. Siapa? Oke. Izin ya. Nah. Oke. Kamera di depan. Kamera di situ. Terima kasih banyak buat Bang Un dan tim Satu Kata Podcast. Udah memberikan Wah, ada penerjemah tuh. waktu kita untuk mengenalkan Steady Cost, menjadi ajang untuk kita bersharing-sharing, dapat sharingan penyemangat dari Bang Un kita. Terima kasih banyak. Doakan dalam periode memantaskan diri ini Steady Cost bisa tetap berjalan aja lah. Amin. Intinya yang penting teman-teman tetap senang. Kita ngumpul ngeband untuk menyenangkan hati dan juga menyenangkan orang banyak. Oke. Poinnya di situ, doain karya kami segera rilis Amin. Bang Un. Ya. Kalau ada sponsor-sponsor yang pengen bantu support kita, silakan hubungi di nomor Satu Kata. Sekian. Ya, untuk mensupport kita karena kita ada beberapa proyek ke depan Bang yang mungkin pengen kita realisasikan sebenarnya. Mudah-mudahan minta doanya Bang Un bisa bersinergi dengan IP-nya Bang Un yang keren ini. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya yang telah mensupport. Oke. Alhamdulillah. Amin.
Baik, terima kasih kawan-kawan sudah mampir di studio Podcast Satu Kata. Banyak cerita yang saya dapat dan kawan-kawan yang dapat. Next time kita ketemu lagi. Jangan tetap semangat, dengarkan musik. Apalagi nih pesan dan pesan. Oke lah, sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.